Usaha penggemukan domba dan kambing. Bagi masyarakat di pedesaan, domba dan kambing merupakan ternak yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun hanya sebagai usaha sambilan melengkapi usaha taninya. Jumlah ternak yang dimilikinya rata-rata tidak lebih dari 10 ekor dan pengelolaannya pun masih secara tradisional, yaitu dengan digembalakan atau dikandangkan dengan memberinya rumput hasil aritan setiap hari. Pemberian pakan konsentrat seperti ampas tahu dan onggok sebagai pakan penguat yang dapat memacu pertumbuhan ternak belum banyak dilakukan, sehingga mutu pakan yang diberikan tidaklah mencukupi untuk pertumbuhan bobot badannya secara optimal. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi daging bagi keluarga, menyebabkan permintaan daging dalam negeri meningkat, dan hal ini sangat terkait erat dengan produksi daging yang dihasilkan oleh ternak ruminansia, terutama ternak potong yang memberikan kontribusi lebih dari 15%. Mengingat cara beternak yang umumnya masih tradisional dengan tujuan menghasilkan ternak siap jual, sedangkan di sisi lain permintaan daging dalam negeri yang terus meningkat dari waktu ke waktu, maka sistem beternak yang demikian perlu dialihkan pada usaha beternak yang lebih menguntungkan, yaitu dengan usaha penggemukan. Bagi para beternak di pedesaan, khususnya sebenarnya usaha penggemukan bukanlah hal yang baru bagi mereka, karena usaha ini pada dasarnya sudah lama dilakukannya meskipun produktivitasnya tidak optimal. Berdasarkan cara mereka beternak, tujuan serta hasil yang diharapkan dikaitkan dengan tersedianya pakan serta musim, maka pola penggemukan domba dan kambing dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama, penggemukan dengan pasture fattening atau dengan menggembalakannya di padang penggembalaan. Cara ini dapat dilakukan apabila tersedia padang penggembalaan luas yang ditumbuhi oleh rumput dan hijauan berkualitas, sehingga meskipun ternak tidak diberi pakan penguat atau konsentrat, zat-zat makanan yang dibutuhkan sudah tercukupi. Kedua, penggemukan dengan dry load fattening atau dengan memberi pakan konsentrat berupa biji-bijian seperti jagung, sorghum, dan kacang-kacangan seperti kedelai dan ampas tahu. Cara penggemukan seperti ini dalam prakteknya sulit dapat dilakukan oleh para peternak kecil karena membutuhkan biaya yang besar untuk pengadaan pakan konsentrat. Ketiga, penggemukan dengan cara kombinasi, yaitu gabungan antara dry load fattening dan pasture fattening yang sangat cocok dilakukan di negara-negara beriklim tropis seperti Indonesia. Cara ini lebih ekonomis dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan cara penggemukan pertama dan kedua, karena
Kendala kurangnya ketersediaan rumput dan hijauan segar sepanjang tahun dan besarnya biaya untuk pengadaan pakan konsentrat, sebagian dapat digantikan dengan pemberian pakan konsentrat hingga 15%. Bagi para peternak yang akan memulai usaha penggemukan, agar usahanya dapat menghasilkan keuntungan yang optimal, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Melakukan tahapan-tahapan kegiatan usaha penggemukan yang baik, yaitu 1. Pengadaan bakalan, 2. Perkandangan, 3. Pakan dan pemberian pakan, 4. Tata laksana pemeliharaan, 5. Kesehatan, dan 6. Pemasaran. Domba dan